Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurmahni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Pribadi Sosial, mencakup pengertian dasar, teori dari Erikson, serta urgensi dalam mempelajarinya di kehidupan. Presentasi ini saya susun bagian daripada tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik, kita masuki slide selanjutnya, yaitu pengertian perkembangan pribadi sosial. Perkembangan pribadi sosial adalah proses tumbuhnya kemampuan seseorang dalam hal kepribadian dan hubungan sosial. Ini meliputi bagaimana individu mengenali dirinya, mengatur emosi, dan menjalin interaksi dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung sepanjang hidup, bukan hanya saat masa kanak-kanak atau remaja saja. Adapun di slide selanjutnya, kita membahas tentang aspek-aspek perkembangan pribadi sosial. Ada 4 aspek penting dalam perkembangan pribadi sosial, yaitu yang pertama, emosi dan regulasi diri. Emosi dan regulasi diri yaitu bagaimana seseorang mengelola emosinya. Yang kedua, identitas dan konsep diri yang menyangkut persepsi seseorang terhadap siapa dirinya. Yang ketiga, interaksi sosial dan empati termasuk kemampuan berkomunikasi dan memahami orang lain. Yang terakhir, penyesuaian terhadap norma sosial, yaitu kemampuan untuk hidup sesuai aturan dan nilai di masyarakat. Selanjutnya, di slide keempat ini, kita akan membahas tentang teori Erikson. Teori yang banyak digunakan untuk memahami perkembangan pribadi sosial. Erikson mengemukakan bahwa setiap individu akan melewati 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap memiliki tantangan atau krisis tertentu. Jika krisis ini berhasil diatasi, maka akan terbentuk kepribadian yang sehat dan seimbang. Di slide selanjutnya, kita membahas tentang tahap-tahap perkembangan Erikson. Ada 8 tahap yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kepribadian sosial. Pertama, trust versus mistrust, yaitu bayi. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai orang tua mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada orang tua untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt, yaitu untuk balita. Pada tahapan ini, seorang anak sudah memiliki autonomi dan independence. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preference terhadap suatu hal. Yang ketiga, initiative versus goal, yaitu anak awal. Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika mereka bermain dengan teman-temannya. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya. Tahap yang keempat, industry versus inferiority, yaitu anak sekolah. Pada tahapan ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis mereka. Tahap yang kelima, identity versus role confusion. Tahap ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Tahapan yang keenam yaitu intimacy versus isolation, yaitu fase dewasa awal. Di mana tahapan kali ini ketika seseorang berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Selanjutnya tahapan yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Pada tahapan ini seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Tahapan yang kedelapan yaitu integrity versus despair, yaitu tahapan dewasa akhir. Di tahapan ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga pada dirinya. Urgensi mempelajari perkembangan pribadi sosial, yaitu ada 4. Yang pertama, membantu kita dalam memahami diri sendiri maupun memahami orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, mendorong pendidikan karakter yang kuat sejak usia dini. Yang ketiga, menunjang keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, dan kerjasama. Yang keempat,
sangat dibutuhkan oleh guru, orang tua, dan konselor dalam membimbing anak dan remaja. Adapun kesimpulannya, perkembangan pribadi sosial merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang manusia. Teori Erikson memberi kita kerangka untuk memahami krisis yang terjadi di setiap tahap kehidupan. Pemahaman ini penting dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan sosial sehari-hari kita. Sekian presentasi saya untuk kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri, serta banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.